gajinya kita sampaikan ke dia 20 sampai 25 ya. Nah belakangan dia tidak menyampaikan dengan sebenarnya mana pekerjaan-pekerjaan yang memang nilainya ya tidak disampaikan secara sebenarnya. Tidak ada keterbukaan dari itu. Nah dari situlah ada kecurigaan setelah ada satu klien udah 1 tahun tidak bayar. Ini ketawanya dari situ ya. Ada satu klien udah 1 tahun tidak bayar. Ternyata kita dapat pekerjaan lagi. Nah itu jadi pertanyaan. Nah setelah ini disampaikan, mana ini kok belum bayar dari 1 tahun yang lalu, tapi ngasih pekerjaan, ini kan pertanyaan, ya kan? Ternyata tiba-tiba ada transfer tunai dari Bandung, ya kan? Padahal itu klien ada di Jakarta. Ini tanda tanya juga ini. Nah, ternyata dimasukkan itu setoran tunai dari Bandung untuk bayar itu. Nah ternyata ya orang itu juga ya ada kerjasama, dia suruh transfer dari Bandung. Dari kecurigaan itulah kita lihat data banknya, ya, data transaksi bank, baru terlihat semua bahwa sebenarnya klien itu udah bayar semua dan ditahan, tidak dibayarkan, tidak diserahkan. Ya, sedangkan dia yang pertama yaitu ya tidak menyampaikan nilai kontrak yang sebenarnya. Misalnya kontrak 10, dia laporkan 5, ya kan? Yang 5-nya dia, 5-nya diserahkan kita. Dari 5 itu kita kasih lagi komisi dia, ya kan? Nah inilah yang menjadi persoalan. Karena ketidakjujuran itu, ya, sehingga kita menyampaikan somasi, ya kita memberikan. Ya kita juga, klien saya nggak mau ribut orangnya. Kalau memang ada niatan untuk menyelesaikan masalah, ya pada saat kita somasi tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik, ya. Bahkan sekarang ini diblok semua media sosialnya, ya diblok semua, sehingga itulah yang membuat kita harus clearkan kepada masyarakat juga supaya ini pembelajaran buat kita. Yang menjadi persoalan ada talent yang menjadi korban juga, ya juga. Jangan sampai ini terulang lah. Ya. Jadi saya harapkan nanti kalau sudah ke materi itu ranahnya penyidik ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin ada tambahan dari Bung Denny. Tadi ada 2 pertanyaan lagi ya, totalnya ya. Totalnya tuh lebih kurang dari data 700-an ya, 700-an lebih ya, 700-an juta lebih, hampir menuju 800 lah. Itu dari data yang diketahui. Tapi kalau yang tidak diketahui kita tidak bisa ngomong karena kita harus pakai bukti. Terus satu lagi pertanyaannya tadi, ada calon artis yang mungkin sempat lapor atau gimana? Sorry nggak dengar. Calon artis, calon talent yang akan melapor. Oh ya. Karena membawa manajemen kan? Betul. Jadi Densu manajemen, saya jelasin dulu. Densu manajemen itu adalah manajemen pribadi yang dibuat untuk saya membuat. Kemudian saya mengangkat 1 orang untuk menjadi perwakilan saya dan manajer saya untuk menyelesaikan urusan-urusan kontrak dan membuat deal-dealan. Kemudian Densu manajemen itu digunakan sama dia atas izin saya kok, atas izin saya untuk merekrut talent-talent. Tapi saya berpesan janganlah Densu manajemen nama ini digunakan untuk hal yang tidak benar. Dalam proses perjalanannya ternyata ditemukan ada talent lain yang mengalami kerugian dari Densu manajemen, di mana invoice yang digunakan untuk urusan kerja talent tersebut menggunakan nama Densu manajemen dengan kronologi diduga penggelapan uangnya itu dengan dia dibayar 20 juta tapi si manajer ngedeal dengan pihak klien 60. Oke. Dari 20 juta yang dibayarkan, si manajer meminta lagi
20% ya? 20%. Oke. Jadi ini ada ketidakjujuran. Kemudian uang 20 juta ini ternyata masih belum dibayarkan. Sudah hampir setahun ya? Setahun. Nah, setelah ditemukan bukti-bukti lain, kerugian daripada talent itu, gue sebut namanya atau tahu saya nanti aja ya. Di kisaran hampir mencapai 120 juta. Tapi itu urusan dia dengan pihak mantan manajer saya, yang mereka sedang berusaha selesaikan. 10 tahun ya, ikut bersama dia ini, nah, kurang lebih ya. Dari sekitar 8 mungkin sampai 10 tahun itu, berapa besar kisaran kerugian? Mungkin dia 1-2 tahun pertama mungkin orang itu jujur karena ngikutin dia. Tapi setelah itu ketika dia laporan itu sudah kita laporkan di Polda kemarin ya. Ini sengaja kita tadinya tidak mau rame lah ya, karena ini memang banyak desakan dari kawan-kawan untuk menyampaikan, dan klien saya memang juga public figure, memang harus dikelirkan juga ya, harus ada klarifikasi kepada masyarakat. Ini kan proses pembelajaran hukum juga kepada masyarakat, sehingga apabila ada peristiwa itu dia cepat menyelesaikan persoalan tersebut ya. Jadi sudah kita laporkan ya kemarin tanggal 29 ya, 29 klien sendiri langsung yang melaporkan didampingi saya ya selaku kuasa di Polda Metro. Kemudian apa yang kita dugaan tindak pidana yang dilakukan itu 263 pasal tadi yang saya sebutkan tentang pemalsuan surat, dan 372 KUHP ya tindak pidana penggelapan. Terhadap tadi pertanyaan, sudah sekian lama bersama baru ketahuan gitu kan. Sebenarnya memang manajer ini kepercayaan penuh ya, kepercayaan penuh dari klien, semua pekerjaan dia atur, dan saking percayanya silakan saja untuk mencari klien yang mencari klien untuk pekerjaan lah. Dari pekerjaan yang didapat itu 25% sudah harus fee-nya kita sampaikan ke dia, 20-25 ya. Nah belakangan dia tidak menyampaikan dengan sebenarnya mana pekerjaan-pekerjaan yang memang nilainya ya tidak disampaikan secara sebenarnya. Tidak ada keterbukaan dari itu. Nah dari situlah ada kecurigaan setelah ada satu klien udah 1 tahun tidak bayar. Ini ketahuannya dari situ ya. Ada satu klien pekerjaan itu satu bagian dari kontrak yang pertama. Ya. Kemudian dia menggunakan invoice ya atas nama Densu Manajemen, yang satunya itu tidak seizin, artinya memalsukan gitu. Jadi itu peristiwa pokoknya ya. Peristiwa pokoknya seperti itu. Ada nilai kerugian materialnya ya. Memang kerugian materialnya buat klien saya sebetulnya ya tidak menjadi persoalan. Cuma persoalannya itu nanti kan berdampak hukumnya. Apabila nanti ada klaim dari pihak lain, ya akan merugikan nama baik klien kami. Gitu. Yang menjadi persoalan lainnya ini, dia talent lain itu dikoordinir dan dijual lah istilahnya ya, dengan atas nama Densu Manajemen. Nah inilah yang modus ini yang kita ungkap, sehingga kita harapkan biar tidak mengulangi lagi dan semua masyarakat tahu bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan secara hukum.
Ya itu sebagai pembuka aja, nanti kawan-kawan bisa secara interaktif ya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa kita jawab pokok persoalan tersebut. Demikian, ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Silakan. Kalau dari hukumnya dulu ya, monggo. Ada mic nggak? Terima kasih. Iya. Cik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama mengenai proses hukum, apakah sudah ada pelaporan? Kalau udah pun kapan? Berapa orang yang jadi tersangka? Atau yang dilaporkan atas Mahfud terhadap. Yang kedua, dengar cerita tadi bahwa yang dijelaskan bahwa sudah 10 tahun, hampir 10 tahun ya, ikut bersama DA ini. Nah, kurang lebih ya. Dari sekitar 8 mungkin sampai 10 tahun itu, berapa besar kisaran kerugian? Mungkin dia 1-2 tahun pertama mungkin orang itu jujur karena ngikut gitu. Tapi setelah itu ketika dia Laporan itu sudah kita Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan ya di sini dalam rangka saya selaku kuasa hukum Deddy Sumargo akan menyampaikan peristiwa ya, sebetulnya Deddy Sumargo sebagai korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sangat dekat tadinya, ya salah satu manajernya yang sudah 10 tahun bersama. Perlu saya sampaikan secara umum dulu bahwa klien saya ini telah dirugikan ya dengan inisial DA, salah satu manajer, dengan modus penggelapan ya, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan juga ada pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Modusnya dengan cara-cara yang memang dilakukan oleh terlapor itu dengan cara memalsukan atau mengatasnamakan Densu Manajemen. Ya, ini yang membuat secara berdampak hukum nantinya apabila ada persoalan lain dengan pihak ketiga terhadap Denny sendiri, ya terhadap klien sendiri, dia tidak secara transparan melaporkan kontrak-kontrak yang telah dilakukan oleh manajer tersebut dan tidak juga menyampaikan secara sebenarnya nilai kontraknya. Jadi kalau nilai kontraknya 10, dia laporkan separuhnya atau berapalah tidak sebenarnya. Kemudian kalau kontraknya itu ada 2 kontrak, dia cuma laporkan 1. Jadi seolah-olah